Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila SS Abdullah dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A dengan NIM 431423005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Korupsi, Ragam, dan Hukumnya. Pengertian korupsi sendiri adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Terdapat 4 ragam atau jenis korupsi. Yang pertama, suap. Suap penyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap. Lalu yang kedua, nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum untuk yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya dan merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Lalu penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Dampak dari korupsi sangat banyak, yaitu dapat merosotnya kepercayaan masyarakat, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi, ketidaksetaraan. Korupsi dapat memperkuat kesenjangan ekonomi dan sosial, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, juga dapat berpengaruh negatif pada layanan publik. Upaya hukum untuk mencegah dan mengatasi korupsi, yaitu hukum anti korupsi dengan pembentukan undang-undang yang tegas dan efektif untuk melawan korupsi. Lalu ada lembaga anti korupsi, yaitu dengan membentuk lembaga independen yang bertugas menyelidiki dan menindak tindak korupsi. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Lalu dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan peran mereka dalam memberantasnya. Konsep dan prinsip pencegahan korupsi dalam perspektif Islam, yaitu dengan ketakwaan atau takwa, yaitu dengan yang kedua dengan amr ma'ruf nahi mungkar atau menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan kejahatan. Yang ketiga dengan keadilan. Yang keempat dengan hisbah atau pertanggungjawaban sosial. Yang kelima dengan transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam dengan zakat dan infak. Dan yang ketujuh hukuman dalam Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.